Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arfia, NIM saya 07 11 52 10 57, kelas HE 21S, Blended Learning. Tujuan pembuatan video ini untuk UAS Hukum Internasional, dosen pengampu Dr. Maslihati Nurhidayati, SHMH. A. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional. 1. Sistem hukum internasional. Kata sistem dalam KBBI mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. 2. Pengertian hukum internasional. Hugo de Groot dalam bukunya Perihal Perang dan Damai mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Sam Suhedi berpendapat bahwa hukum internasional merupakan himpunan aturan, norma, dan asas mengatur pergaulan hidup. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. J.G. Stark, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Selanjutnya, Wirjono Pujodikro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur antar berbagai bangsa di berbagai negara. Mohtar Kusuma Atmaja, hubungan internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara lain adalah negara dan negara, negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. 3. Asal mula hukum internasional. Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 sebelum Masehi. Hukum tersebut lebih dikenal dengan nama ius civil atau hukum sipil dan ius gentium atau hukum antar bangsa. Ius civil merupakan hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi dimanapun mereka berada. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius intergentium ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum Romawi dan diterapkan bagi kaula negara atau orang asing yang bukan orang Romawi, yaitu seperti orang-orang jajahan atau orang-orang asing. Hukum ini berkembang menjadi Volksrecht, Deutschgesetz, dan Law of Nations atau International Law. Pengertian Volksrecht dan ius gentium sebenarnya tidak sama. Dalam hukum Romawi, istilah ius gentium mempunyai pengertian sebagai berikut. 1. Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan warga asing. 2. Hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam yang menjadi dasar perkembangan internasional di Eropa pada abad ke-15 sampai abad yang ke-19. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang internasional dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu pertama, hukum perdata internasional. Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, suatu negara dan warga negara dari negara lain. 2. Hukum publik internasional. Keseluruhan kaidah dan usus hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. 4. Hukum internasional dalam arti modern. Hukum tertulis. 1. Ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara, menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. Perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan.
Namun, hukum tidak tertulis masih terdapat hukum kebiasaan internasional atau hukum tidak tertulis yang ruang lingkupnya hanya untuk perjanjian antar negara. Dalam perjanjian tidak tertulis, international agreement not in written form, contohnya adalah Prancis pada tahun 1973 mengadakan percobaan nuklir di atol Arobus yang banyak menuai protes dari negara lain, bahkan masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. Selanjutnya, negara Perancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan apabila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes, dan mengadakan tuntutan. 5. Asas-asas hukum internasional. 1. Asas teritorial, asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Kedua, asas kebangsaan, asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Ketiga, asas kepentingan umum, asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Sumber hukum internasional. Adapun sumber-sumber hukum internasional, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, sumber hukum dapat dibedakan antara sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Dalam arti material, sumber hukum adalah yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Dalam arti formal, sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Selanjutnya, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah orang atau badan tertentu yang dapat melakukan tindakan tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Pihak yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah 1. Negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perseorangan, pemberontak, dan pihak dalam sengketa. Hubungan hukum internasional dan nasional. Terdapat dua aliran yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu 1. Aliran monoisme. Menurut aliran ini, hukum internasional dan nasional merupakan satu kesatuan, karena mengikat subjek hukum yang sama, yaitu individu-individu dalam suatu negara. Aliran dualisme. Menurut aliran ini, hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem terpisah dan berbeda satu sama lain yang ditinjau dari perbedaan sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukumnya. Lembaga Peradilan Internasional. 1. Mahkamah Internasional, berkedudukan di Den Haag atau di Belanda, bertugas menyelesaikan perselisihan internasional negara-negara, anggota PBB, karena semua anggota PBB adalah ipso facto atau Piagam Mahkamah Internasional menurut pasal 93 ayat 1 Piagam PBB. Pengadilan Internasional. Dalam penyelenggaraan pengadilan internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi negara-negara yang telah menandatangani optional clause. Peradilan internasional. Adapun komponen-komponen lembaga peradilan internasional. 1. Mahkamah Internasional atau The International Court of Justice. Komposisi terdiri dari 15 orang hakim dan masa jabatan 9 tahun, dipilih oleh MUH dan DK. Berfungsi menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. Selanjutnya, yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berdoman pada perjanjian-perjanjian internasional, traktat, dan kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir, walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrase internasional. Dan arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum. 2. Mahkamah Pidana Internasional atau the International Criminal Court. Komposisi adalah 18 orang. Hakim yang masa jabatannya 9 tahun dipilih berdasarkan 2/3 suara majelis negara pihak. Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. 4 jenis kejahatan pasal 5-8 Statuta Mahkamah. 1. Kejahatan genosida. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Tiga, panel khusus dan spesial pidana internasional atau the International Criminal Tribunals. Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan. Contoh, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. 2. Special Court for Cambodia. B. Sengketa internasional. 1. Sebab-sebab sengketa internasional. Sejarah perang sama tuanya dengan sejarah manusia. Perang disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang bermuara dari kepentingan politik. Perang hanya menguntungkan pihak penguasa dan menjadikan rakyat sipil menjadi tumbal. Itu sebabnya diperlukan adanya hukum perang. Pembagian hukum perang menurut Mohtar Kusumaatmadja. 1. Hukum tentang perang. Jus ad bellum. 2. Jus in bello atau hukum yang berlaku dalam perang. Ada hukum Den Haag dan hukum Genoa. Kedua, batas negara, daerah, perbatasan, dan sengketa. A. Batas negara dan daerah perbatasan. 1. Sejak awal peradaban, manusia merasa perlu membagi dunia atas teritorial. Teritorial yang menyatukan anggota kelompok mereka dan memisahkannya dari kelompok lain. Pembagian awal ini didasarkan pada luas tanah pertanian atau pengaruh pusat kota atas daerah sekitarnya. Pentingnya batas negara tidak sepenuhnya disadari orang hingga zaman eksplorasi pada abad ke-15 dan 16, serta abad berikutnya. Abad ke-17, 18, dan 19 berlanjut penjajahan yang memunculkan ketidaksepakatan negara tentang klaim wilayah para penjajah. Akhir abad ke-19, sebagian besar dunia telah dibagi menurut batas-batas negara, wilayah penjajah atau klaim. Banyak konflik militer yang terjadi karena garis batas yang tidak disepakati atau perebutan wilayah dengan berbagai alasan oleh 2 atau lebih negara. B. Sengketa. Bentrokan kepentingan karena masalah perbatasan masih terjadi hingga saat ini, tetapi negara-negara lebih memilih jalan damai melalui PBB dan Mahkamah Internasional. Diadopsinya piagam PBB memunculkan anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang telah diharamkan dalam praktik hubungan internasional, di mana dasar hukumnya terdapat dalam pasal 33. Sengketa batas negara muncul ketika suatu negara mengklaim daerah yang berdekatan dengan negara lain karena hal-hal tertentu yang dimiliki oleh daerah tersebut. Contoh di samping kita, tembok besar Cina merupakan salah satu cara yang dilakukan di masa lalu untuk membuat batas negara. 4 jenis sengketa batas negara. 1. Sengketa posisi. Lokasi batas disengketakan oleh satu kelompok atau lebih. Sengketa teritorial, suatu negara mengklaim sebuah wilayah berada di wilayah negara lain atau ketika batasnya dipersengketakan. 3. Sengketa sumber daya. Sangat lazim terjadi akhir-akhir ini seperti blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Sengketa budaya terjadi ketika kelompok yang berbeda secara budaya memilih untuk memisahkan diri dari kelompok lain di wilayah mereka bila perlu dengan menggunakan kekuatan bersenjata. C. Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa. 1. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB yang didirikan tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB sebagai kelanjutan Mahkamah Permanen Keadilan Internasional Liga Bangsa-Bangsa. Lembaga ini bertugas memutuskan kasus hukum kepada PBB dan lembaga-lembaganya tentang hukum internasional. 2 cara membawa sengketa ke Mahkamah Internasional. 1. Melalui kesepakatan khusus antar pihak, yaitu semua pihak yang setuju mengajukan persoalan kepada Mahkamah Internasional. Melalui permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai. Sengketa dapat dibawa ke MI jika pemohon percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam hal sengketa. Atau negara yang merupakan para pihak dalam status dapat menyatakan lebih dahulu penerimaan otomatis mereka atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk suatu atau seluruh jenis sengketa umum. Persyaratan ini disebut yurisdiksi wajib atau compulsory jurisdiction. Di bawah ini ada perbedaan yurisdiksi penyelesaian sengketa yang bersifat compulsory dan yurisdiksi penyelesaian sengketa yang bersifat non-compulsory. Yang bersifat compulsory 1. Negara yang bersengketa terkait pada perjanjian yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi atas sengketa tertentu di antara mereka. 2. Negara yang bersengketa mengakui yurisdiksi compulsory Mahkamah Internasional berdasarkan kausal bahwa negara pihak strata mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional. 3. Permohonan peradilan dapat diajukan sepihak oleh negara yang bersengketa. 4. Permohonan disampaikan pada panitera Mahkamah Internasional dan selanjutnya memberitahukan permohonan itu pada negara lawan sengketa. Yurisdiksi penyelesaian sengketa yang bersifat non-compulsory. 1. Pelaksanaan yurisdiksi ini memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa. 2. Adanya perjanjian khusus antar negara yang bersengketa tentang penyerahan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional. 3. Permohonan peradilan diajukan bersama oleh negara yang bersengketa. Dan terakhir, permohonan peradilan dapat diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa dengan syarat negara lawan memberikan persetujuannya. 2. Hakim dalam Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim. Masing-masing hakim dipilih melalui mayoritas absolut oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Seseorang hakim dapat dikeluarkan dengan suara mutlak hakim lain. Dan Mahkamah Internasional memilih pejabatnya sendiri dan menunjuk registrar dan pejabat lain. 3. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Telah terjadi pelanggaran HAM di suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain. Ada pengaduan dari korban rakyat dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya. Adanya pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM, PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya. Selanjutnya, pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dan terakhir, dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sampai sini, saya atas nama Nisarvia, mohon maaf adanya kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.